Menurut kalian pasti SNMPTN itu benar-benar so excited banget kan? Aku harus peringkat 10 besar, tim nilai di atas rata-rata terus. Halo guys, balik lagi ke channel aku nih, Aisyah Lamanda. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and turn on the notification. Enjoy this video. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Aisyah Alamanda. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya guys. Jadi di video kali ini aku akan kasih sedikit ke kalian tentang pengalaman aku mengenai pendaftaran kuliah lewat jalur SNMPTN. Menurut kalian pasti SNMPTN itu benar-benar so excited banget kan? Karena menurut aku pribadi itu orang yang dapetin SNMPTN itu hebat banget gitu. Tapi sebelum itu aku akan ngasih kalian tips dan trik dapetin SNMPTN. Tapi sebelumnya guys, kalian tahu gak sih apa SNMPTN? Untuk apa SNMPTN? Peluangnya apa? Oke, jadi SNMPTN itu adalah salah satu seleksi masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur nilai atau raport kalian saat duduk di bangku SMA dari semester 1 sampai semester 5. Yang artinya dari kelas 1 sampai pertengahan kelas 3 ya guys. Gimana sih cara dapetin SNMPTN? Dari pengalaman pribadi aku sih, untuk dapetin SNMPTN itu kita harus memiliki nilai di atas rata-rata. Jadi kayak aku pribadi itu harus benar-benar dapetin nilai di atas rata-rata. Karena dulu prinsip aku, supaya aku dapet SNMPTN itu aku harus peringkat 10 besar. Karena pemikiran aku, setiap anak yang ranking 10 besar itu pasti dapat jatah SNMPTN gitu kan. Tapi ternyata enggak guys. Jadi yang ternyata yang aku alamin waktu itu, anak yang dapetin SNMPTN itu yang pasti ya guys, yang pasti banget dapetin SNMPTN itu peringkat 1 sampai 3. Karena mereka kan nilainya kan bagus-bagus dan juga ada rata-rata. Seperti kayak kelas unggulan gitu kan. Kan setiap kelas kan pasti punya murid unggulan. Jadi menurut aku paling aman itu kalian punya peringkat 1 sampai 3 buat dapetin jatah SNMPTN. Oke lanjut, setelah kalian dapetin jatah SNMPTN dari pemeringkatannya dari sekolah, itu kayak kalian tuh langsung daftar ke salah satu web LTMPT, yang dimana itu kalian buat daftar data diri kalian dimasukin ke situ semua, NISN, KTP, terus data diri, tujuan universitas. Waktu itu aku milih salah satu universitas yang ada di Surabaya, dan kedua jurusannya itu di universitas itu. Karena aku waktu itu dapat info kalau misalnya kalau kalian dapetin jatah SNMPTN, pastiin kalian milih universitas yang ada di daerah kalian dulu. Karena kan setiap putra daerah itu kan pasti diunggulkan dan juga diutamakan. Kalau prinsip aku kayak gitu ya guys. Terus yang kedua, pastikan kalian itu gak milih kayak misalnya nih, universitas pertama ini bener-bener tinggi banget, terus yang universitas kedua ini bener-bener tinggi, sama-sama bersaing ketinggian untuk nilai ya guys, untuk akreditasi, untuk ketenaran universitas itu sama-sama tinggi. Menurut aku kalian nggak boleh kayak gitu guys. Jadi kayak milih universitas tinggi sama tinggi itu menurut aku nggak boleh, karena kan universitas ini tuh kayak nggak mau disaingin gitu. Jadi kalian harus pilih salah satu. Kalau misalnya kalian pilih sama-sama tinggi, yang satunya ini nggak masuk kan misalnya, yang kedua ini kan juga pasti nggak masuk karena kan mereka sama-sama tinggi gitu. Terus yang aku lakuin adalah aku milih universitas di satu daerah aku, dan akhirnya aku milih salah satu universitas di negeri Surabaya. Setelah aku dapetin SNMPTN itu aku nunggu pengumuman sekitar 2 bulan atau 3 bulan, aku lupa. Pokoknya kita tuh kayak nungguin kepastian dari LTMPT. Waktu itu setelah aku ngisi kayak daftar-daftar universitas aku mau, kita tuh kayak langsung tinggal menunggu aja gitu. Kalau di tahun 2020 kan ada tulisan
A few moments later. Jadi kayak ada tulisan kalian lulus atau enggak kan. Tapi kalau di 2021 itu kayak ada lampu biru sama lampu merah gitu. Dan sedangkan waktu itu aku bener-bener kayak putus asa banget karena sinyal aku tuh guys bener-bener off banget, dan akses pengumuman SNMPTN itu nggak bisa dibuka. Jadi kayak aku tuh kayak bener-bener kayak pengen nangis banget parah karena SNMPTN webnya itu nggak bisa dibuka guys. Apalagi kan bisa bayangin kan di hari pengumuman SNMPTN ada trouble, pasti nggak keterima gitu kan. Tapi karena Allah berkehendak, ya Allah alhamdulillah banget, takdir aku keterima melalui jalur SNMPTN di salah satu universitas ternama di Surabaya. Terus kalian pasti penasaran, kira-kira peluang apa sih yang bisa kita lakuin supaya kita bisa dapetin SNMPTN? Jadi menurut aku peluang yang bisa kalian lakuin, pertama, kalian tuh harus benar-benar serius banget buat dapetin nilai di atas rata-rata, terutama di bidang saintek. Tergantung jurusan ya guys. Kalau aku jurusan pribadi itu aku jurusan IPA, jadi aku kayak memperbesar jurusan-jurusan saintek aku itu nilainya dari rata-rata. Entah itu aku sering remedi atau apapun, aku pasti usahain banget nilai aku tuh di atas rata-rata. Dan kedua, kalian memperbanyak sertifikat. Maksudnya sertifikat tuh sertifikat internasional dan nasional. Itu karena mendukung banget buat pendaftaran SNMPTN. Dan yang ketiga, kalian wajib banget gali-gali informasi ke guru pembimbing kalian, ke wali kelas atau guru BK, karena beliau-beliau itu tahu betul kapan celah SNMPTN itu bisa didapetin dan peluang apa yang bisa dapetin di SNMPTN pilihan kita. Terus setelah kalian udah ngelakuin 3 hal ini, kalian jangan lupa ya guys, yang paling penting berdoa ke yang maha atas supaya kalian tuh dibantu lewat jalur atas gitu. Karena itu bener-bener ngefek banget sih di aku. Jadi kayak aku seharian itu tuh berdoa banget. Sebelum hari pengumuman tuh aku bener-bener berdoa banget. Terus kalian kan masih bingung kan, tujuan SNMPTN apa sih? Tujuan SNMPTN pastinya membantu siswa-siswa yang berpotensi di bidang akademis untuk masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia melalui jalur nilai. Jadi kalian nggak perlu pakai tes, cuma nilai, asli nilai guys, nggak ada tes sama sekali. Beda lagi kalau jalur yang lain, tapi khusus SNMPTN itu harus khusus nilai. Makanya itu aku dari awal video aku udah jelasin ke kalian kalau misalnya kalian tuh harus banget punya nilai di atas rata-rata, karena itu penting banget menurut aku guys. Oke, jadi sedikit kisah tentang SNMPTN aku. Kalau kalian mau cerita lebih dalam tentang SNMPTN, kalian langsung aja komen di kolom komentar, dan langsung aja kalian subscribe dan follow IG aku di Aisyah Alamanda. Dan buat kalian yang masih penasaran, kak gimana sih kak caranya dapetin SNMPTN, gimana caranya daftar SNMPTN, aku masih nggak paham kak peluang SNMPTN seperti apa gitu kan, tujuan SNMPTN seperti apa, langsung aja kalian komentar di kolom komentar. Karena kan ini videonya cuma sedikit banget kayak cerita kisah aku dapetin SNMPTN, bocoran-bocoran peluang, tujuan, dan cara dapetinnya. Jadi teman-teman semua wajib banget komen di kolom komentar, dan kalau komennya banyak banget aku bakalan bikin video kedua tentang SNMPTN. Oke guys, sekian dulu hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Bye bye guys, terima kasih. Stay tune di next video.